Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini tanggal 23 September tahun 2020, pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 3. Pada hari ini untuk kelas 3. Sebelum belajar dimulai, alangkah indahnya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Amin. Sebelum masuk ke materi, Pak Guru akan membacakan surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sadaqallahul azim. Baik, langsung kita ke materi berjudul Kisah Keteladanan Nabi Yusuf alaihi salam dan Nabi Syuaib alaihi salam. Yang pertama, kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf alaihi salam adalah putra Nabi Yakub alaihi salam. Yusuf mempunyai adik kandung bernama Bunyamin dan 10 saudara berbeda ibu. Kakak-kakak Yusuf, ayah Yusuf sangat dekat dengan Yusuf. Kedekatan Yusuf dengan ayahnya menimbulkan rasa cemburu. 10 saudaranya yang tiada seibu. Suatu hari Yusuf bermimpi melihat 11 bintang.
matahari, dan bulan. Semuanya bersujud kepadanya. Yusuf kemudian menceritakan mimpi itu kepada ayahnya. Yakub lalu berkata, "Jangan kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu, supaya mereka tidak tergoda oleh setan dan mencelakakanmu." Suatu hari, saudara-saudara Yusuf menghadap Yakub dan meminta izin akan mengajak Yusuf bermain-main di hutan. Sang ayah berkata, "Jangan mengajak Yusuf ke hutan, nanti ada serigala sedangkan dia masih kecil." Namun akhirnya mereka berhasil membujuk ayahnya. Yusuf dibawa ke hutan mendekati sumur, tempat para pedagang sering mampir mengambil air. Mereka pun membuang Yusuf ke dalam sumur. Tidak lama kemudian ada saudagar yang melewati sumur itu dan mampir untuk mengambil air. Yusuf diselamatkan. Ada saudagar yang melewati Yusuf dijual. Yang melewati sumur itu dan mampir untuk mengambil air, Yusuf diselamatkan. Saudagar itu kemudian Yusuf dijual. Pembelinya adalah penguasa di negeri itu. Lambat laun Yusuf menjadi dewasa dan pemuda yang cerdas. Pada suatu hari, raja bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus. 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai gandum lainnya yang kering. Yusuf menjelaskan kepada raja, "Hendaklah kalian bercocok tanam 7 tahun berturut-turut, kemudian ketika kalian panen, maka hendaklah menyimpan makanan dengan cara membiarkan tangkainya, kecuali sedikit untuk dimakan. Sebab setelah 7 tahun itu akan datang 7 tahun kemudian masa yang amat sulit. Pada masa sulit tersebut akan menghabiskan simpanan makanan sebelumnya. Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup dan mereka memeras anggur." Raja tertegun dengan penjelasan Yusuf yang masuk akal. Kemudian mengangkat Yusuf sebagai pejabat negara urusan tangan. Saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam menyadari kesalahan Nabi Yusuf alaihissalam, bersatu kembali dengan keluarganya. Keteladanan Nabi Yusuf selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhlas dan sabar ketika menerima ujian, memaafkan kesalahan orang lain, menyayangi saudara dan sesama. Nabi Syuaib alaihissalam. Nabi Syuaib berasal dari suku Madian. Suku Madian tinggal di sebuah daerah bernama Ma'am, sebuah daerah di Syam. Kaum Madian menyembah berhala. Kebanyakan pekerjaan mereka adalah sebagai pedagang. Mereka suka berbuat curang, perbuatan bohong dan curang yang sering dilakukan oleh para pedagang dengan maksud memperoleh keuntungan sebesar-besarnya ketika melakukan transaksi. Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 1 berbunyi, "Wailul lil mutaffifin," yang artinya
Celakalah bagi orang-orang yang berbuat curang. Dilakukan oleh para pedagang dengan maksud memperoleh keuntungan sebesar-besarnya ketika melakukan transaksi. Misalnya, jika seorang mau membeli beras 5 kilo, maka pedagang yang curang akan menyelipkan barang lain pada pendulum alat pengukur supaya barang yang dibeli seolah-olah sudah mencapai 5 kilo. Padahal sesungguhnya belum. Dengan cara curang seperti itu, pedagang akan lebih banyak meraup keuntungan. Nabi Syuaib melarang kaum Madyan untuk berbuat kecurangan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya qaumi awful miqyala wal mizana bil qis. Wa la tabkhasun nasa asyahum wa la ta'shaw fil ardi mufsidin. Yang artinya, dan Syuaib berkata, hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka, dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan. Quran Surat Hud ayat 85. Ada beberapa alat yang memiliki manfaat serupa dengan timbangan, misalnya ukuran liter untuk mengukur minyak tanah, gandum, dan lain-lain. Cara curang para pedagang biasanya dengan menambah barang lain atas alas bejana yang digunakan untuk alat ukur sehingga pembeli sangat sulit mengetahuinya. Cara curang seperti ini juga akan menguntungkan pedagang karena barang yang dijualnya kurang dari ukuran yang diberitahukan kepada pembeli. Sementara pembeli membayarnya sesuai dengan ukuran yang diberitahukan. Kebiasaan buruk seperti tersebut di atas sangat marak dilakukan oleh kaum Madyan. Allah Subhanahu wa ta'ala melalui wahyunya mengutus Nabi Syuaib alaihi salam mengingatkan kaum Madyan agar tidak berlaku curang. Namun kaum Madyan menolak seruan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan siksanya untuk membuktikan kebenaran firman. Kaum Madyan kebinasaan dengan azab berupa petir dan gempa yang sangat keras. Keteladanan Nabi Syuaib, janganlah suka berbuat curang karena azab Allah itu pedih. Sesama manusia harus saling mengingatkan dalam kebenaran. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang patut disembah. Mungkin hanya itu yang dapat Pak Guru sampaikan. Kurang dan lebihnya Pak Guru mohon maaf. Jika ada salah, Pak Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum kita tutup, ada kuis 5 pertanyaan yang harus dijawab untuk adik-adik. Yang pertama, sebutkan hikmah dari cerita Nabi Yusuf. Yang kedua, ceritakan mimpi yang dialami Nabi Yusuf. Yang ketiga, sebutkan ajaran Nabi Syuaib kepada umatnya. Yang keempat, sebutkan sikap Nabi Yusuf kepada saudara-saudaranya. Yang kelima, sebutkan perilaku tercela umat Nabi Syuaib. Demikianlah pembelajaran hari ini. Kurang dan lebihnya Pak Guru mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.